Three, two, one. Halo teman-teman, kita mau wawancara salah satu guru di SMK Negeri 1 nih. Siapa sih gurunya? Ini dia, Ambu Iva. Gimana Ambu kabarnya? Alhamdulillah baik. Ambu sekarang tuh lagi sibuk apa sih Ambu? Aku lagi sibuk ngajar. Di rumah selalu sibuk, sibuk rumah tangga ya. Kemudian ya sudah hanya itu aja sih. Aku kesibukannya hanya mengajar. Kemudian kalau misalkan ada apa, karena aku bekerja di bidang komputer ya, informatika. Kalau ada proyek-proyek yang berkaitan dengan komputer, paling Aduh, Ambu kenapa disebutnya Ambu? Lah kayak guru-guru yang lain. Kalau guru yang lain kan disebutnya Ibu. Kalau Ambu kenapa disebutnya Ambu? Oke, jadi Ambu itu orang Sunda. Ambu orang Sunda. Di Sunda itu Ambu artinya adalah ibu gitu. Jadi supaya lebih akrab, supaya lebih dikenal gitu kan ya. Nah, jadi kalau ketemu teh kan, hai ibu, itu tuh ibu informatika misalkan gitu ya. Nah, Ambu nggak mau disebut seperti itu, tapi pengen ketika peserta didik atau akan teteh gitu ya melihat Ambu itu kenal gitu ya, kenal. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya. Nah, Ambu pengen disayangi oleh akan teteh gitu ya. Terus perjalanan sekolah Ambu kayak gimana? Dari SD sampai SMA? Oke, dari SD sampai SMA nggak kuliahnya nggak? Ya, jadi Ambu tuh memang tidak TK dulu ya, betul disebutkan. Jadi Ambu itu langsung masuk SD, dulu masuk SD umur 5 tahun sudah masuk SD. Dititipin ya, dulu tuh namanya tuh anak bawang ya, dia anak bawang. Jadi sok ikut aja sekolah, kata orang tua Ambu tuh, sok aja sekolah nggak apa-apa kalau misalkan nggak naik kelas juga, ada ini mah masih umurnya juga masih umur TK kan gitu ya. Nah, akhirnya ya udah oke, masuk gitu ya ke kelas 1 SD. Nah, di sana ternyata sampai kelas 6 terus naik kelas gitu ya. Jadi mungkin Ambu sama teman-teman sampai sekarang selalu yang paling muda, walaupun di kelas Ambu pasti lebih tua ya dari anak-anak didik. Cuman kalau di kuliahan, di sekolahan gitu ya, teman-teman itu pasti umurnya lebih tua dari Ambu gitu. Nah, dulu SD-nya Ambu SD biasa, SD negeri ya, SD negeri, SD, SMP dan SMA-nya negeri. Semuanya di Bandung ya, semuanya di Bandung. Kemudian nah pas kuliah ini agak berbeda. Ambu kuliah itu dulu ngambil D3 dulu gitu ya, ngambil D3 di bidang informatika. Belum ada basic tentang guru sebetulnya gitu ya. Nah, kemudian setelah dari situ akhirnya Ambu memutuskan setelah dari D3 melanjutkan S1, Ambu melanjutkan lagi ingin mengikuti sertifikasi sebagai guru atau pendidik. Kalau waktu SMA-nya Ibu ngambil jurusan apa? Waktu SMA IPA. IPA. Itu keinginan Ibu atau kan biasanya suka ada dorongan dari orang tua biar ngambil IPA aja sedangkan Ibu pilih IPS gitu. Oke, ya. Jadi kalau usia teteh berenang usianya sekarang berapa?
17 ada 16 17-an lah ya. Itu kan usia lagi apa ya, menggelora gitu ya, istilahnya pengen apa yang diinginkan itu harus terpenuhi lah gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan oleh orang tua diminta, pasti kan kita ada penolakan ya dalam diri ini gitu ya, walaupun karena takut kalau nggak nurut nanti berarti anak durhaka gitu kan ya. Nah, biasanya nurut karena gitu ya. Nah, kalau dulu Ambu jadi ada ceritanya, Ambu tuh pengen sekolahnya di negeri karena memang ayah tuh PNS gitu ya. Nah, pengen masuknya ke negeri aja sekolahnya, tapi pengen melihat sosok ayah sebagai PNS, jadi pengen negeri ya sekolahnya gitu kan. Nah, akhirnya dulu mah pakai nem kalau masuk teh ya, pakai nem ya. Mungkin sekarang beda lagi ya, masuk ke sekolah itu tidak menggunakan nem gitu. Nah, kemudian dari situ akhirnya Ambu tuh ini apa namanya, ceritanya pengen maksain diri ke sekolah favorit lah gitu. Nah, ternyata bahasanya kalau dulu kejeblos, jadi pilihan 1 dan pilihan 2 nggak masuk nih, tapi nggak mau masuk ke sekolah swasta. Akhirnya Ambu pilih untuk masuk ke sekolah negeri tapi di kabupaten. Dulu ngambil Ambu di Lembang, SMKN 1 Lembang gitu ya. Nah, dari situ Ambu tuh ini apa sih, tadinya cuma batu loncatan, artinya 1 semester pindah ke sekolah yang ada di Bandung gitu. Tapi dari situ betah. Lembang tahu kan ya, tempat wisata gitu kan, jadi sana betah. Teman-teman tuh ada yang kayak apa ya, ayahnya tuh bandar susu sapi gitu ya, bandar sapi, ada yang bandar sayuran gitu ya. Terus udaranya juga masih segar gitu ya. Dimana anak-anak kota kan, Bandung tuh sebutnya kota gitu kan ya, padahal sama-sama kan sebetulnya Lembang juga Bandung Barat ya maksudnya gitu. Nah, di sana pertemanannya lebih enak gitu kan ya. Nah, akhirnya sampai 3 tahun aku sekolah di sana gitu. Kalau boleh tahu SMA favoritnya waktu itu apa Ibu? Dulu Ambu tuh daftar ke SMA 2, di SMA 2 sama SMA 3. SMA 3 dulu waktu zamannya Ambu sekolah itu yang favorit. Ambu sekolah itu di Lembang ya. Ambu juga tinggalnya di sana atau daerah sana atau di mana? Oh enggak. Jadi untuk rumah tuh di Bandung, rumah Ambu di Bandung. Nah, cuman jadi kalau dulu tuh kalau ke sekolah tuh kayak piknik. Jalurnya jauh banget ya, jauh gitu. Cuman nggak kerasa sampai kalau dulu antar jemput ya sama orang tua, cuman pas sudah antar jemput udah punya temen ya, kalau kelas 10 nya lah ya, kelas 10 masih diantar jemput oleh orang tua. Tapi kalau udah naik ke kelas 11 tuh udah seneng. Aku ke sekolah pakai delman dong, pakai delman kuda. Pakai kuda, jadi maksudnya tuh ada sensasi sendiri ya, yang apa sih, ya lucu aja gitu ya, kayak di TV-TV ngeliat kayaknya kan di pedesaan banget gitu kan ya, kalau sekolahnya di apa kampung gitu kan. Nah, ya itu Ambu apa namanya ke sekolah itu kayak pertama harus naik angkutan umum dulu. Angkutan umum itu yang dari apa halnya ya, maksudnya dari stasiunnya sampai stasiun ujung, jadi ujung ke ujung gitu. Udah itu harus naik delman juga untuk sampai ke sekolah gitu, kayak gitu. Kalau enggak jalan kaki sekitar 2 kilometer dari itu ya, dari turun angkot gitu ya sampai ke sana tuh 2 kilo. Dia sendiri atau sama teman-teman Bu? Kalau di waktu kelas 10 ada orang tua kan ya, diantar sama orang tua, jadi nggak ngalamin naik delman kayak gitu. Dari waktu kelas 11 itu pernah jalan kaki rame-rame, jadi nggak terasa gitu, jalan kaki rame-rame. Kalau nggak naik delman itu kan emangnya tuh nungguin sampai 6 orang lah ya, 6 orang baru jalan gitu setidaknya delmannya gitu. Jadi bareng-bareng sama teman-teman. Kan kalau waktu kecil itu, kalau cita-cita itu macam-macam ya. Nah, kalau Ambu emang udah ingin jadi guru atau awalnya ingin jadi dokter, poluan? Oke. Jadi dulu cita-cita Ambu waktu kecil berubah-ubah ya. Jadi pertama kan kalau waktu kecil tuh ngeliat polisi pengen jadi polisi, ngeliat dokter pengen jadi dokter gitu kan.
Nah, kalau Ambu itu ada spesial. Waktu dulu Ambu pengen menjadi penyanyi dangdut. Jadi penyanyi dangdut. Nggak tahu. Pokoknya dulu kalau Ambu panggilnya ke mama tuh bunda ya. Kalau bunda itu suka lagu apa, aliran apa ya, biasa aja. Tapi kalau ketika dangdut itu langsung ngambil kayak bajunya tuh, kalau sekarang mah baju projen tau ya. Nah, baju projen gitu. Baju projen, terus ya udah selama lagu itu minta volumenya dikerasin, terus akunya joget-joget gitu. Sama itu gitu. Terus guru tidak terpikirkan sebelumnya, bukan cita-cita sebetulnya. Jadi kalau jadi guru itu lebih kepada doa gitu. Jadi nenek itu seorang kepala sekolah dimana nenek bilangnya pengen sih punya anak atau enggak cucu gitu ya yang kerjanya itu jadi di dunia pendidikan gitu. Ternyata belum ada nih sampai saat ini tuh belum ada, karena keluargamu sendiri itu basicnya adalah di kesehatan, di dunia kesehatan gitu ya. Dunia kesehatan akhirnya di dunia kesehatan memilih untuk Ambu menjadi guru itu karena ya tadi ya, karena basic sekolah itu diminta permintaan nenek ke ayah, ayah langsung minta sok sekolah lagi, tapi sekolahnya sekolah keguruan gitu. Akhirnya nurut mau sekolah keguruan sambil kerja waktu itu. Nah, di tempat kerja ini semua yang dari kayak apa tuh cleaning service gitu, semuanya manggilnya bu guru. Padahal aku belum ngajar itu, cuman semuanya bilangnya bu guru gitu. Jadi mungkin dari doa juga ya, doa orang tua, doa dari teman-teman, passionnya Ambu mungkin di sini gitu, seperti itu. Dan ya jadilah Ambu sekarang sebagai guru. Kenapa Ambu ngambilnya guru informatika? Guru informatika karena sesuai dengan jurusan Koreanya. Kenapa pilihnya informatika sih Ambu? Dulu itu gini, pertamanya Ambu memang menunjukkan apa namanya sukanya gitu ya, suka sama komputer gitu. Jadi dulu mah agak-agak tomboy ya. Kan komputernya tuh senangnya jaringan dulu tuh, jadi kayak ngupas-ngupasin kabel gitu tuh seneng gitu ya. Nah ya kesini-sini ya karena menjadi guru juga kan ya, semuanya diperhatikan oleh peserta didik, oleh siswa kan, makanya dari berpakaian dari apa juga harus berubah kan, seperti itu. Dari situ oke. Jadi apa namanya ya gitulah, berubah karena waktu ya. Terus sudah berapa lama Ambu ngajar di sini? Ngajar di satu ya. Kalau di satu tuh dari 2019, berarti 2019, 2020, 2021, 2022 ya, mau 4 tahun. Sebelumnya udah pernah ngajar di sekolah lain belum? Sebelumnya aku jadi dosen. Dosen di mana Ambu? Di kalau sekarang mah ini ya namanya apa? Telkom University ya. Dulu namanya tuh masih Sisi Telkom. Jadi sekolah seni dibeli sama Telkom, jadi namanya Sisi Telkom. Kemudian digabung sama ST Telkom sama Politeknik Telkom kan, akhirnya jadilah Telyu ya, Telkom University. Kemudian ada juga di daerah Kaster tuh ada Pasim namanya. Dulu Ambu di sana alma mater juga sih, sempat kuliah juga di sana. Terus diminta oleh dosennya mau nggak ngajar di sini, akhirnya mau jadi dosen di sana sama di alma maternya Ambu dulu di Politeknik Indonesia sempat mengajar. Kesulitan Ambu dalam mengajar apa? Terutama waktu pandemi ya. Pandemi Ambu kesulitannya apa ya, membagi waktu kali ya. Jadi kalau dulu itu kan kita ngajar ya udah tinggal ngajar aja, datang ke kelas udah ya ketemu ya sama siswa. Kalau pandemi agak bingung juga ya, mau ngajarin anaknya nggak punya kuota ya kan, mau ngajarin anaknya nggak punya perangkatnya ya kan, nggak punya handphonenya gitu, kayak gitu. Itu sih kesulitan awalnya. Nah akhirnya Ambu juga sempat gimana caranya ya supaya anak-anak teh maksudnya nerima
materi itu sama di waktu pandemi gitu ya. Kamu sampai sempat bikin itu kan, bikin apa namanya, bikin materi itu lewat YouTube gitu. Jadi kamu bikin terus bikin apa materi, ngerekam sendiri gitu ya. Sebetulnya kamu tuh pemalu pemalu ya. Jadi di apa namanya di YouTube-nya Ambu tidak memperlihatkan wajah, jadi hanya suara aja, suara sama materinya apa gitu. Seperti itu. Terus ya pokoknya niatnya itu adalah nggak tahu keterimanya seperti apa gitu ya oleh yang melihat gitu, oleh pemirsanya. Cuman ya niat Ambu membuat YouTube tersebut ya pengen ini ya, pengen anak-anak tuh semuanya, baik yang lagi nggak punya kuota, yang punya kuota gitu ya, itu tuh semuanya bisa menikmati lah gitu ya materinya kapan aja. Itu sih pertama. Kan tadi kata Ambu itu pemalu. Gimana sih cara ngatasin rasa malu gitu? Rasa malu. Ya. Pertama rasa malunya, jadi Ambu tuh suka apa ya? Dilatih ya. Jadi kayak dilatih itu pertama gini, Ambu tuh pemalu tapi Ambu pun takut kalau diem sendiri. Jadi kalau misalnya dalam suatu ruangan tuh ya, kan ada yang suka tipe introvert ya, yang senang menyendiri aja gitu kan. Nah kalau Ambu tuh nggak mau. Jadi kalau di rumah pun harus ada orang gitu. Walaupun misalkan kita nggak ngobrol, tapi harus ada orang gitu ya. Sama ya. Kayak gitu. Jadi tipenya tipe seperti itu gitu. Jadi harus ada apa namanya orang gitu ya. Nah dari situ Ambu suka belajar kayak gini. Kalau misalkan pengen ada teman gitu ya, kita harus bikin orang itu seneng dong gitu kan. Nah gimana sih bikin orang itu seneng? Berarti dengan bertanya kan, bertanya dulu, dengan ngobrol gitu ya. Kamu senangnya apa gitu kan, kayak gitu. Kayak misalkan yang bantu-bantu di rumah kayak gitu kan, ditanya ya, kamu senangnya apa gitu kan, yang misalkan punya keluarga berapa kayak gitu-gitu ya. Jadi bikin apa yang dia butuhkan dari kita, kemudian jadi saling gitu ya, saling seperti itu. Dari situ biasanya suka ketutup sih jadinya malunya ya, karena udah deketnya itu ya. Kayak kita kalau udah lama-lama ngobrol kan, jadi nggak asa-asa gitu bahasa Sunda namanya ya, jadi nggak asa-asa lagi kan gitu. Kayak gitu. Apa ada pesan-pesan nggak untuk para pelajar seperti kita? Oke, pelajar seperti kita, walaupun kita beda jurusan ya. Beda jurusan, ini untuk semua aja ya, untuk global ya, secara umum. Untuk pelajar di zaman ini ya, maksudnya di zaman ini tuh setelah pandemi ya, berarti sekarang adalah transisi lagi, di mana harus adaptasi lagi. Yang tadinya pandemi nggak ketemu ya, nggak ketemu tatap muka, sekarang adaptasi lagi gitu ya. Pertama sih tetap semangat, apapun medianya tetap semangat gitu ya. Apapun medianya kita harus tetap semangat. Mau itu kita ketemu langsung, mau itu kita dari rumah, salah satunya maksudnya gurunya di rumah atau enggak siswanya di rumah, tetap semangat gitu ya, tetap semangat belajarnya. Kemudian jangan malas, karena tidak ada anak yang bodoh ya. Ada kamu bodoh ranking 36 dari 36 siswa misalkan gitu ya, nggak ada anak bodoh, cuman malas ya kan. Nah jadi sebenarnya mah semuanya tuh bisa gitu kan ya, semuanya tuh bisa gitu kan. Bahkan siapa dari kita tuh ada ya Pak Habibie kan ya. Pak Habibie itu kan di aku ya di Jerman gitu kan ya. Itu karena berarti kan apa namanya otaknya baik gitu kan ya, berarti pintar gitu. Nah kita kan sebagai anak cucunya juga gitu ya, ada apa namanya istilahnya sama-sama satu negara kan ya sama Pak Habibie, berarti mungkin ada apa namanya, ada di otak kita yang sama gitu, kesamaannya dengan Pak Habibie ya, seperti itu. Jadi terus dipakai untuk berpikir otaknya. Sayang kalau misalkan dibiarkan tidak berpikir gitu ya. Itu mungkin dari aku. Nah, teman-teman, itulah pesan dari Ambu untuk kita supaya efektif belajarnya ya Ambu ya. Nah, terima kasih Ambu udah menyempatkan waktu luangnya untuk diwawancarai. Semangat. Ya. Kita balik lagi setelah iklan.
pergantian host ya. Nih Ambu, sekarang lanjutin ya tentang sekolah. Apa sih yang Ambu harapin saat siswa waktu belajar informatika sama Ambu ini? Oke. Sebetulnya harapan Ambu kalau dari mengajar, sebenarnya bukan mengajar misalnya, karena Ambu bukan ahli juga ya gitu ya. Jadi ingin ilmu yang Ambu punya bisa ditransfer ke siswa, siswanya ngerti, siswanya paham, ada pengetahuan dari yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Nah itu yang Ambu harapkan. Gitu. Kita bahas random aja ya, jangan terlalu pelajaran banget gitu. Boleh. Makanan favorit Ambu apa sih? Favorit. Makanan sama minuman. Makanan sama minuman ya. Aku tuh senang bakso. Makanya bulat kayak bakso kan. Kalau minuman lebih apa ya? Minuman ini sih sebenarnya aku senang air putih ya. Karena apa ya? Minuman berasa tuh nggak terlalu. Karena apa ya? Minuman berasa teh ya berasa lah kalau di badan aku ya. Gitu. Jadi kayak kerasa jadi makin gede, makin gimana gitu ya, apalagi kalau minuman dingin gitu kan ya, untuk di usia-usia teteh mah mungkin masih enak gitu ya, kalau Ambu udah ada dikurangi lah. Kamu kalau misalnya lagi liburan nih, kamu sukanya liburan kayak ke pantai, ke gunung, atau kemana nih Ambu? Ya, Ambu lebih senang ke alam dibanding ke mall-mall gitu ya. Ya itu berlaku sebelum pandemi juga sama. Jadi kayak apa? Enak gitu ya, healingnya tuh kayak ke tempat-tempat yang tenang kayak gitu. Tapi itu tadi ya di sesi pertama Ambu sudah jelaskan, Ambu tuh harus rame gitu ya, harus rame. Jadi makanya kalau misalkan ke alam juga nggak ke hutan juga, bukan yang camping gitu. Jadi lebih senangnya ya gitu ke pantai gitu. Tapi itu. Kamu tuh tipe orang yang boros atau yang semaunya kayak lebih menjaga mau dibeli apa atau enggak yang bebas ngambur-ngamburin uang? Ambu adalah tipe yang apa ya? Ambu tuh tipe yang nggak tegaan. Dan Ambu tuh lebih ke kalau untuk makanan itu boros. Jadi kalau untuk makanan berapapun mau gitu. Kayak beli ya. Tapi kalau misalkan kayak ke baju kayak gitu masih punya kok, yang itu mah nggak, ini kayak ke barang gitu ya, nggak terlalu yang harus punya nih merek ini gitu ya, brand ini harus punya, enggak. Jadi kayak kalau ke barang kalau belum rusak ya udah nggak apa-apa lah, pakai aja gitu, lebih kayak gitu. Tapi kalau untuk makanan entah kenapa pasti ada budgetnya untuk makan gitu. Selalu ada kayak gitu. Kalau untuk apa kayak itu maksudnya boros apa gimana ya, pokoknya borosnya dalam makanan lah gitu ya. Jadi kayak seneng aja gitu kalau udah nyobain, ini misalkan ada resto baru nih, nyobain ke sana gitu ya, terus kita makan di sana, lihat suasananya juga gitu ya. Di situ jadi senang aja gitu, puas gitu ya, kayak nggak lebar gitu.